Apa isi fakta integritas itu? Yang pertama, tidak bisa ditawar, setia dan taat kepada NKRI, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Setiap kali ketemu orang, ternyata pembicaraan paling hangat sekarang adalah masalah politik. Meskipun Pilpres masih jauh di tahun 2024, tapi orang sudah mulai menebak-nebak siapa calon presiden berikutnya, siapa lawan siapa, partai apa yang akan bergabung dengan partai siapa. Begitu terus dan setiap hari semakin menarik. Saya senang aja mendengarnya. Ternyata politik sudah menjadi bahan pembicaraan yang menarik. Karena sejak Soeharto berkuasa 32 tahun lamanya, orang akhirnya menjadi apatis bicara politik. Sekarang bahkan emak-emak naik metik aja bicara politik waktu ketemu sama tetangganya. Dan pertanyaan yang selalu diberikan ke saya adalah, Bang Denny pilih siapa sih yang akan jadi capres nanti? Jujur, saya itu sebenarnya nggak suka dengan politik. Para politikus itu buat saya bukan orang yang jujur dan terbuka. Mereka selalu memanfaatkan seseorang demi kepentingannya sendiri. Makanya saya jarang banget mau diundang ketemuan oleh politikus. Karena saya tahu saya hanya dimanfaatkan saja oleh mereka supaya saya mau membahas apa yang mereka lakukan. Pernah seorang menteri telepon saya waktu itu dan mengajak ketemuan. Saya bilang, saya hormat pada Anda. Tapi saya nggak mau ketemuan selama Anda masih menjadi menteri. Nanti kalau sudah jadi orang biasa lagi, barulah kita ngopi-ngopi. Dan sesudah dia tidak menjadi menteri lagi, kami akhirnya sering ngobrol dan menjadi teman dekat. Saya diajak masuk ke partai politik juga ogah. Untuk apa? Kalau hanya untuk urusan bersuara, saya sudah punya media. Dan saya tidak bisa berbasa-basi kepada ketua umum hanya supaya saya bisa dilihat oleh dia. Saya lebih baik di luar dan teriak-teriak di sana tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang menyuruh, atau tanpa ada yang merasa bahwa saya menjelek-jelekan nama partai. Politik bukan passion saya, itu dunia yang menjijikkan, penuh bangsat dan tikus yang berkeliaran, penuh orang-orang munafik yang topengnya bisa berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya merdeka, bebas tanpa beban. Menyuarakan apa yang harus saya suarakan. Menghantam apa yang harus saya hantam. Dan memuji apa yang harus saya puji. Fokus saya selama bertahun-tahun adalah radikalisme. Yang sejak Arab Spring tahun 2011 berkembang di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah orang yang beragama Islam terbanyak di dunia. Karena itu Indonesia adalah lahan yang cocok buat kelompok radikal untuk menyuburkan pahamnya di sini. Dan di sini masih banyak orang yang fanatik tanpa pakai akal ketika mereka dibenturkan dengan agama. Bahkan ini kejadian nyata ya. Ada seorang profesor, orang pintar dalam bidang akademis, ketika dihadapkan pada ustadz yang mengajarkan tentang nikmat surga dalam bentuk bidadari dengan payudara besar, dia jadi bodoh gak karuan. Dan ketika ditanya, saya harus pilih siapa? Saya nggak tertarik tuh dengan sosok. Saya lebih tertarik dengan rekam jejak. Apa yang dia lakukan dalam menghadapi kelompok radikal ini. Sebagai catatan, kelompok radikal itu juga sebenarnya anti demokrasi. Karena buat mereka, demokrasi itu haram, buatan barat dan tidak ada dalam Islam. Tapi demi mencapai ambisinya, mereka harus menghalalkan segala cara. Termasuk menumpangi tokoh-tokoh politik supaya mereka bisa berkembang besar. Contohnya Prabowo. Pada waktu kampanye 2014 dan 2019 kemarin, Prabowo dengan tanpa malu-malu memakai kelompok radikal ini sebagai bagian dari kampanyenya. Apakah Prabowo itu seorang agamis? Ya jelas bukan. Sejarah Prabowo dalam keluarganya bukan menunjukkan dia dari keluarga yang agama Islamnya kental. Bahkan cenderung liberal. Ayahnya Islam, ibunya Kristen.
Prabowo Islam, adiknya Kristen. Jadi agak aneh aja kalau kelompok garis keras itu akhirnya bisa berteman baik dengan Prabowo. Karena kalau melihat sudut pandang mereka yang sangat sempit, keluarga Prabowo sudah dipastikan kafir sama mereka. Tapi itulah bukti kalau politik itu begitu menjijikkan. Apa aja bisa dikompromikan kalau sudah berbicara atas nama kekuasaan. Dan Prabowo bisa memanfaatkan itu dengan teganya. Memainkan politik identitas pada musim capres lalu hanya supaya dirinya bisa berkuasa. Untung dia gagal. Coba dia jadi presiden. Bisa berkembang lagi kelompok radikal itu persis seperti 10 tahun masa pemerintahan SBY di mana kelompok itu makin menguatkan akarnya karena dirangkul oleh pemerintah. Karena itulah saya mencoret nama Prabowo dalam daftar orang yang akan menjadi calon presiden nanti karena dia pernah bersenggama dengan kelompok radikal itu dan menikmatinya. Begitu juga dengan Sandiaga Uno yang menjadi wakilnya waktu itu, sama saja menikmati situasi ketika politik identitas itu dimainkan. Kalau Anies Baswedan, jelas saya coret juga. Karena dia juga sama. Orang ini pintarnya di bawah rata-rata, tapi jago memainkan kata-kata. Dan Pilgub 2017 kita melihat wajah Anies yang sebenarnya dengan memainkan politik identitas untuk mendapatkan kekuasaan. Jijik saya. Ada orang yang lebih mementingkan bagaimana dia berkuasa daripada memikirkan nasib bangsa. Ketika kelompok radikal ini kelak berkuasa seperti Taliban menguasai Afghanistan dengan hukum agama yang begitu kakunya. Ridwan Kamil sama aja penuh dengan pencitraan. Dan saya rasa Ridwan Kamil lah penerus SBY dengan gaya yang sama. Jawa Barat adalah gudangnya kelompok radikal. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil supaya daerahnya tidak dijadikan sarang kelompok mereka? Nggak ada tuh. Dia cari aman dengan mengelus-elus kelompok itu supaya tidak digoyang. Ridwan Kamil ibarat pria metropolitan yang lebih baik tampil klimis dengan make up tebal daripada sibuk mengurusi debu yang mengotori jalanan. Saya ingat banget ketika Rizik kembali ke Indonesia habis kabur dari Saudi, Ridwan Kamil sempat mau silaturahmi ke tempat Rizik. Rendah sekali kan, seorang kepala daerah harus sowan ke tempatnya buronan. Tiba-tiba dia mundur karena ternyata melihat situasi tidak menguntungkan. Seorang oportunis sejati hanya melihat apa yang menguntungkan buat dirinya pribadi. Dan dari 5 besar calon presiden yang selalu menempati survei teratas, saya hanya punya Ganjar Pranowo. Bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan. Bukan karena saya kenal, bukan juga karena saya pengen dapat jabatan. Tetapi karena dari rekam jejaknya sebagai gubernur, Ganjarlah orang yang dengan konsisten melawan kelompok radikal itu dengan gaya Jawanya. Dia tidak frontal, tapi tindakannya terukur dan tegas. Dia mengumpulkan seluruh kepala SMA dan SMK negeri seluruh Jawa Tengah dan memaksa para kepala sekolah itu untuk menandatangani fakta integritas. Kalau kelak mereka ketahuan bersama kelompok-kelompok radikal, maka mereka harus mundur dari jabatannya atau dicopot dengan paksa. Ganjar masih di hati saya. Karena kita butuh seorang tokoh yang berseberangan dengan kelompok garis keras itu untuk ada di puncak kekuasaan. Karena kalau kita punya presiden yang nantinya kerjaannya merangkul kelompok radikal, percayalah Indonesia akan hancur dalam waktu dekat. Dan ketika saat itu terjadi, kita tidak akan mampu mencegahnya. Dan memilih Ganjar Pranowo, seandainya dia dicalonkan jadi presiden nanti, buat saya adalah bagian dari perlawanan. Saya akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti, saya punya prinsip. Orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. Dan ini bukan tentang uang atau tentang jabatan atau tentang apapun. Tetapi tentang bagaimana menjaga warisan para pejuang dulu yang sudah mengorbankan darah dan nyawa supaya negeri ini bisa terjaga dari rampokan para penjajah imperialis, penjajah ideologis maupun penjajah berbaju agamis. Maaf untuk yang gak setuju. Saya harus deklarasikan bahwa saya akan mengawal Ganjar. Dan yang mau di samping saya bersama-sama, mari kita angkat
cangkir kopinya. Gaspol.